Lin, boleh manggil aku Lause, atau boleh manggil aku Bu, mau manggil Kak, mau panggil Miss, mau panggil apa aja ya, silahkan ya. Santai aja, jadi nggak perlu kaku harus manggil saya Lause atau gimana ya. WhatsApp atau gimana juga santai aja. Ya, saya Tina yang akan ngajar kalian Mandarin satu dan mungkin Mandarin 2 mungkin ya. Oke, ini saya langsung masuk aja ke tata tertib kuliah ya. Kalau yang di jadwal itu terteranya setengah 6, 7 apa 5.30 ya jadwalnya. Tapi berhubung jam tersebut kayaknya banyak yang sholat ya kan. Jadi saya mundurin ke jam 6 ya, mundurin ke jam 6 dan 5.45 itu saya udah open ya, dari tadi saya udah open. Ini dari tadi jam 5 malah udah ada yang ikut nih. Saking antusiasnya ya. Jam 5 udah ikut, udah join Zoom saya. Oke, tapi by the way jam 6 baru akan saya mulai. Terus mulai pertemuan berikutnya jam 8 lewat 10, jam 6.10 akan saya kunci. Ya, jadi dari 7.15, sorry, 5.45 sampai 6.10 ini kalian punya waktu 25 menit untuk join Zoom saya. Ya, ini saya kira sangat cukup sekali. Mengapa saya harus lock? Karena saya nggak mau terganggu ya. Layaknya kita tatap muka lah. Kalau ada yang masuk keluar kelas itu kan mengganggu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang setelah setengah jam, setelah 45 menit baru join, kan udah ketinggalan banyak banyak gitu ya. Ini untuk soal jam, ada yang keberatan atau ada yang mau tanyakan? Oke semua ya, mulai jam 6 ya. Ini Oh, ini Ibu, ada ya, kehidupan guys. ya Bu, izin Gimana? Bu. Kita ada kelas transfernya Bu. Kelas transfer? Iya, rata-rata teman-teman yang transfer itu kan sudah bekerja Bu. Apakah tidak ada Mm-mm. apa namanya? Tidak ada keringanan gitu jika telat sedikit atau bagaimana? Biasanya kan masih di perjalanan pulang kerja gitu Bu. Nggak apa-apa, join aja Zoom saya. Kan saya udah open nih dari 5.45 ya. Jadi kalian pasti bisa join ya jam 5.45. Nah, kalau misalnya memang kalian telat atau ada masalah jaringan dan sebagainya ya, japri aja ke saya kan. Kalian pada semua di WhatsApp, grup WhatsApp ya, betul ya. Japri aja. Yang penting kita saling tanggung jawab aja. Oke, nggak masalah kalau misalnya memang masih kerja atau apa. Ya kita coba dulu aja ini ya 6.10. Kalau misalnya ternyata banyak yang telat atau nggak keburu, nah nanti saya lihat ini kebijakannya bisa dirubah kayak gimana. Tapi sementara kita coba dulu ya. 5.45 saya udah mulai, udah open. Kalian bisa join ya, di mute aja nggak apa-apa, di off cam. Yang penting kalian udah di dalam Zoom dan waktu saya start, kalian juga udah tahu kalau saya start. Oke? Dan ini oke, untuk jam kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, terus selama perkuliahan berlangsung, ini kan kalian juga kuliah S1 ya. Eh, karena kita nggak tatap muka nih, karena kita nggak tatap muka. Tapi saya juga pengennya nggak saya sendiri doang yang ngomong ya, nggak saya sendiri doang yang ngomong. Jadi saya nanti suka uh, manggil-manggil nama kalian untuk jawab gitu ya. Kalau misalnya ada nih account kalian yang nongol, ada nama di situ, tapi saya panggil nggak ada yang jawab sampai 3 kali, jadi saya anggap nggak ikut perkuliahan, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi supaya adil aja ya, jangan nongol doang accountnya ya. Terus presensi wajib ya 75% ya, kalian harus 12 kali pertemuan wajib dari 16 kali. Jadi kalian ada waktu, maksudnya ada kesempatan bolos 4 kali gitu ya. Sama kayak makul lain seharusnya. Kira-kira begitu. Oke semuanya.
Ini kok kayak sunyi banget ya? Ada yang boleh menjawab saya? Oke, iya Bu. Oke, Oke Bu. terima kasih. Ya. Oke, ini sistem penilaiannya ya. Jadi supaya kalian tahu aja bagaimana saya nanti cara menilai-nilai kalian ya. Yang saya titik beratkan adalah tugas sehari-hari. Ya, tugas sehari-hari. Saya seminggu 2 minggu akan kasih tugas, seminggu 2 minggu akan kasih tugas. Mengapa? Karena Mandarin itu bahasa ya. Dan menurut saya kita kalau ketemu seminggu sekali itu sebenarnya sangat-sangat nggak cukup, sangat-sangat kurang karena bahasa itu harus sering kalian gunakan. Ya, tapi ya jadwalnya kita seminggu sekali. Tugas saya akan ngasih lebih banyak supaya kalian bisa latihan di rumah sendiri ya untuk lebih mantapin ya dan juga sekalian jadi tugas, jadi nilai. UTS dan UAS masing-masing 30%. Oke. Dan untuk UAS ini sendiri di akhir semester akan saya bagi menjadi dua assessment. Yang satu, yang pertama adalah video, buat video. Videonya saya titik beratkan kalian untuk speak, ngomong ya. Karena akhir dari bahasa, kalau kalian belajar satu bahasa, bahasa apapun, ya, akhirnya adalah kalian harus bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Kalau enggak ya sama aja bohong gitu ya. Jadi saya ada asesmennya video dan juga tertulis. Tertulis ini mencakup baca, reading, writing, nulis, dan juga listening, pendengaran. Nah, dan semua itu kita uh, akan saya itu ya ajarkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kira-kira gitu ya, sistem penilaian dan tata tertib kuliah Mandarin Pak. Oke, kira-kira begitu. Sekarang, nah saya akan kasih tahu materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Sebelumnya nih ya, ada yang udah pernah belajar Mandarin belum? Belum Bu. Waktu SD ke? Belum Bu. Belum. Sudah. Coba Pernah sekali. pernah sekali. Oh, sekali. Belum pernah Oke, sama gini. sekali ya Bu. Oh, belum pernah sama sekali. Ini ya, karena kan kita baru ketemu, jadi saya juga pengen tahu dulu ya teman-teman pernah belajar atau enggak. Kalau yang pernah belajar, sekarang coba silakan unmute. Unmute aja, nggak perlu ngomong apa-apa. Yang pernah belajar. Saya. Oh, cuma yang pernah, silakan unmute. Cuma 4 ya. Oke, sekarang yang nggak pernah belajar. Nggak pernah sama sekali. Weh, langsung nih, ini hampir hampir semua nih. Oke, berarti rata-rata masih belum pernah ketemu ya dengan yang namanya Mandarin, betul? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Gak apa-apa. Gak usah takut dulu sama Mandarin ya. Gak usah denger-denger orang kalau Mandarin itu susah apa gimana ya. Sama sekali nggak susah. Oke, yang penting kita ada niat untuk belajar. Nah, ini untuk yang nggak pernah belajar. Materi yang saya kasih ini adalah benar-benar yang dari basic. Benar-benar dari dasar. Ya, benar-benar dari dasar. Ini ada bukunya ya, ini modul, akan saya kasih PDF-nya. Nanti ya akan saya share ke teman-teman. Ini namanya HSK 1. Ada yang tahu HSK itu apa? Nah, Hanyu Shuiping Kaoshi. Ada yang pernah tahu ya? Nah, Hanyu Shuiping Kaoshi itu adalah seperti ini ya. Kalau kalian ikut ujian untuk apa sih namanya, sertifikasi untuk Inggris itu kan namanya TOEFL ya. TOEFL. Nah, kalau Mandarin itu adalah HSK. HSK ini ada berapa level? Ada yang tahu? Ananda tadi mungkin tahu? 6. Iya, ada 6 ya. HSK totalnya ada 6 level. 1, 2 itu untuk basic, 3, 4 itu untuk level menengah, dan 5, 6 itu adalah sudah pro, sudah ahli. Dan kita akan belajar HSK 1.
Dan di dalamnya ini ada 15 bab. Saya boleh kasih lihat ya, ini PDF-nya. Ini ada buku latihan sama buku textbook, buku ajar. Buku ajar sama buku latihannya ya. Di dalam ada 1 sampai 15. Tuh, kira-kira seperti ini. Ya. Nggak usah pusing dulu ya. Nah, dan 15 bab itu kita akan tempuh dalam 2 semester. Jadi bukan Mandarin 1 ini kalian habis ya. Tapi Mandarin 1 saya akan targetnya selesai topik 1 sampai 9. 9 dari 15 topik. Oke? Atau kalau misalnya progres kelas ini cepat bisa 10 topik. 10 topik, 11 topik ya. Yang 11 sampai 15 kita akan ke Mandarin 2 karena topik di belakang lebih berat. Ya, dan kita nanti di Mandarin 2 lebih santai, cuma beberapa topik, terus kita akan latihan untuk ujian. Ya, ujian HSK 1. Ujiannya bukan berbayar ya pastinya, ujiannya nanti dari saya, tapi contohnya saya ambil dari format HSK 1 yang benar-benar. Gitu. Ya. Oke. Dah, setelah panjang lebar. Nah, hari ini kita belum masuk dulu ke topik. Ya, belum dulu masuk ke bukunya karena pertemuan 1. Jadi saya mau kasih tahu dulu nih teman-teman apa sih basic dari Mandarin ini ya, bahasa Mandarin. Jadi kayak fondasinya lah. Kalau sekalian sebelum belajar Inggris kan pasti udah tahu dulu alfabetnya A, B, C gitu ya. Sebelum belajar menghitung kan udah tahu 1, 2, 3 gitu. Jadi Mandarin ini juga ada dasar-dasarnya. Oke. Ini saya langsung mau minta satu orang untuk baca ya. Bacanya nggak bener nggak apa-apa ya. Santai aja, kita sama-sama belajar. Adelia Dere Mali, ada di kuliah nih? Ada, Bu. Oke, yuk. Adelia coba baca. Dasar-dasar dalam bahasa Mandarin itu apa aja? Pingin, Yunmu, Yunmu. Sengmu, Oke, ikut saya ya. Sengmu, Sengmu, Sengdiao, Sengye, Hanzi, Hanse, Bihua. Bihua. Iya, oke, 谢谢, thank you Adelia ya. Ya, Oke, Bu. jadi yang udah dibaca tadi ya, pinyin, yunmu, sengmu, sengdiao, hanzi, bihua. Apa semua ini? Ya, kita lanjut, kita langsung pinyin ya. Pinyin adalah apa? Coba nih. Budi Santoso ada? Ada, Bu. Oke, Budi Santoso. Budi, ini apa bacanya nih yang di layar laos ini? Oh, Zhongwen. Wan, ya. Tahu nggak artinya apa? Oke, jadi Kurang tahu, Bu. Oke. Nggak tahu artinya, tapi tahu bacanya ya. Kenapa? Mengapa? Karena ada ininya, pinyin, ya. Ada ZHONG nih, WEN ini. Ini adalah pinyin. Pinyin adalah apa? Pinyin adalah cara baca suatu karakter Mandarin. Itu namanya pinyin. Ya, mengapa pinyin itu ada? Pinyin itu diciptakan itu adalah untuk kayak seperti kita, ya, yang bahasa ibunya bukan Mandarin, bukan yang sama sekali nggak tahu bahasa Mandarin ya. Gimana caranya nih kita bisa tahu, oh ini bacanya Chong, oh ini bacanya Wen, oh ini bacanya Lin, ini bacanya I. Nah, untuk memudahkan kita belajar itu dari pinyin. Makanya mereka ciptakanlah yang namanya pinyin ya. Dengan ada ini nih, kode-kode datar lah, naik lah, ini apa, nanti kita akan bahas ya. Yang penting kalian tahu dulu, hafal pinyin itu adalah cara baca. Ya, cara baca. Oke, pinyin ini terdiri dari
Konsonan dan vokal. Oke, ada konsonan, ada vokal. Konsonan ya sama sih kayak B, C, D yang kalian lihat di tabelnya maksud ya. B, C, D, F, G, H. Tapi dalam Mandarin itu ada sedikit berbeda. Ada sedikit berbeda ya. Berbedanya gimana? Saya mau Sicilia ada? Sicilia Yolisdai. Oh, namanya keren sekali. Langsung. Ya, Sicilia. Coba kita baca yuk. Ini ada, bisa lihat screen-nya Lause. Iya. Ikut Lause baca ya. Ikut Lause Iya. baca ya. Ini po, po, mo, fo. Ayo, Sisil. Po, po, mo, fo. O, po, mo, o. Te, te, ne, le. Te, 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 ne, le. te, Te, ne, le. le. Ya, oke. Cecilia, thank you. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bacanya beda ya, bukan B, P, M, F ya, dan juga bukan kayak Inggris B, P, M, F gitu ya. Tapi ini adalah suaranya, pelafalannya ya. Po, po, mo, po, te, te, ne, le, ke, ci, ci, si ya, sampai belakang agak susah ya. Ci, ci, si, zi, ci, si, zhi, ci, shi, ri, u, yi. Oke, kalau yang udah belajar mungkin udah pernah tahu ya. Tapi bagi yang belum belajar ya ini saya kasih tahu ya pengetahuan dasarnya. Nggak akan saya tes sih kalian cara bacanya gimana, oke? Santai aja, tapi kira-kira seperti itu. Ya, popomofo tetenele ke cicisi. Nah, ini sound ini tuh kalian coba baca dalam bahasa Inggris. Ya, ini mirip suaranya seperti itu. Misalnya X. Kalau X dalam Mandarin suaranya adalah si, ya mirip kayak she-nya di bahasa Inggris, gitu. Oke, konsonan. Terus kita lanjut ke, ya ini ada tabel ya. Ini ada tabel. Kalau ada yang baca bisa baca ya. Ya, terus kita masuk ke vokal. Vokal yang kalian tahu ada berapa sih? Ambil aja kalau yang itu mau jawab. Vokal tuh ada berapa? 5, Bu. Apa aja vokal? A, I, U, E. Ya, pasti udah tahu ya. A, I, U, E, O lah. Tapi kok ini di layar ada 6? Ya, itulah perbedaan Mandarin sama bahasa lainnya. Vokalnya ada 6. Ditambah dengan belakang ini. Ada yang tahu ini bacanya gimana? Yu, siapa tuh yang tadi? Saya, Bu. Dani ya. Oke, yu. 对了， itu bacanya yu. Oke. A, O, E, I, U, Yu ya. Yuk kita baca, Ami baca semua, ikut Lausu ya. A, A, O, Oh. O, E, Oh. I, I. U, Oh. yang terakhir Yu. Ya. A, O, E, I, U, Y ya. Untuk pemula mungkin kalau yang I ini agak susah ya. Nggak bisa keluar kata I, keluarnya U terus gitu. Saya ada tips ya, saya ada tips. Ini kan kalian pada off cam semua ya. Jadi kalian coba aja bibirnya dibuat kayak mencucu gitu. Duck face. Gitu ya. Tapi jangan selfie ya. Ini saya mau kasih tahu cara bacanya gimana ya. Coba bikin gitu. Terus sebentar saya mute dulu ya. Oke. Ya. Dibikin kayak duck face gitu. Habis itu kalian dari tenggorokannya mau lafal I. I. Itu jadinya I. Ya. Coba aja kalau misalnya ada yang berminat mencoba ya.
Kenapa saya bahas sampai se A, I, U, E, O ini? Nanti waktu kalian udah masuk pembelajarannya kalian akan tahu ya. Benar-benar tahu semua ini adalah penting ya karena kita belajarnya dari ping innya itu. Kita harus tahu ini suaranya kayak gimana, ini suaranya kayak gimana ya. Dan saya nggak minta kalian kalau nanti suatu saat saya kasih tugas speaking, tugas baca, itu nadanya segala macam salah atau gimana nggak apa-apa ya, yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba, jangan takut salah. Oke ya, jadi itu sebabnya ini menurut saya ini penting sekali untuk kalian tahu dari dasar ya, bukan langsung belajar ke hurufnya ya. Konsonan, vokal ini ada 6 ya, ingat-ingat A, O, E, ini baca bukan E, I, U, Y ya. Y ini penggunaannya sangat luas loh, sangat banyak sekali kita pakai dalam maksudnya percakapan Mandarin ya. Y. Oke, kita lanjut. Tadi udah bahas pinyin, udah bahas cara baca ya. Ini apa nih? Ini adalah tone, nada ya. Inilah yang dibilang orang-orang Mandarin itu susah ya. Kenapa? Karena nadanya ada 4. Dalam bahasa Indonesia kan nggak ada nada nih, ya kan? Nadanya paling nada tinggi ya marah, atau nadanya apa sih namanya rendah gitu-gitu ya. Kalau bahasa Mandarin ini dia ada 4. Dan kalau misalnya memang kalian salah pelafalannya, memang akan jadi interpretasinya beda, akan jadi arti yang berbeda gitu ya. Oke, ini udah terlihat di layar Rosi ya, ini ada 4. Tone pertama datar yang ma gitu, datar ma. Ini tuh mirip kayak kalau kalian ke dokter gigi disuruh buka mulut a gitu, ma ya, ma. Terus kedua nadanya naik ya, ma kayak kamu nanya apa a gitu ya, ma. Terus nada ketiga nih turun naik, ma ya. Terus nada keempat ma. Nada keempat ini paling gampang ya, karena dia nadanya kuat gitu, ditekan, ma, kayak kamu lagi marah orang ya, ma. Oke. Ada 4 nada, beda cara bacanya, nanti jadinya artinya yang beda-beda. Kalau ma artinya mother, kalau ma itu artinya kayak kalian lagi bertanya. Ma itu adalah kuda, dan ma itu adalah kayak kalian lagi marah sama orang ya. Coba Satrio Jati. Ya, Bu. Ya, ayo kita coba yuk baca. Ma. Oh, jangan ditekan dulu. Kalau itu ma itu santai dulu, santai. Ma. Nah, ma. Oke, thank you Satrio, bagus sekali. Yang ma. Yuk, semuanya pada unmute, ikulasi ya, baca ma. Oke, kayak anak kecil ya, saya suruh kalian baca tone ya. Ya, tapi nanti kalian akan tahu ya waktu udah bahas ke modulnya ya. Jadi harus perlu diingat nih. Ini saya kasih tips untuk ingat nada-nadanya semua ini, oke? Nada 1 datar. Nada 2 tinggi, naik. Nada ketiga turun dan naik kayak V. Nada keempat turun. Oke, kalian ingat aja pokoknya nada pertama gini. Terus nada kedua 3, 4 itu kayak bentuk M ya, kayak ada gunung, terus kalian pisah aja jadi 2, 3, 4. Oke. Ya, ma, la. Ya, coba kita latihan. Oh ya, BTW, kalau absensi itu kan dosen yang absen ya, betul ya?
presensi. Oke. Karena saya belum tahu ini ada siapa-siapa aja. Boleh kalian itu chat nama kalian dan nama dan sama jurusan. Ya, nanti setelah perkuliahan saya akan isi absensinya. Awalnya saya kira kalian presensi sendiri di apa sih namanya? Siap e-learningnya Unkartur nggak ada ya? Nggak absen sendiri ya? Enggak, Bu. Oke. Yuk, sekarang boleh pada itu ya. Tulis nama sama jurusan. Nanti saya akan record chat, terus saya absen ya. Yuk, oke. Sembari kalian chat, ini saya langsung mau minta. Keisan ada? Keisan Feoter. Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. Keisan. Ya, Keisan, yuk kita baca yuk. Coba. Salah nggak apa-apa, santai aja. Ini ada keberapa nih yang pertama? Ada 1. Ada 1. Bacanya? Mau. Ih, bagus. Pinter ya. Pernah belajar bahasa Mandarin nih? Pernah. Oh, pernah. Di mana? Pernah 6 bulan di Taiwan soalnya. Di mana? Di Taiwan 6 bulan. Oh, pernah 6 bulan di Taiwan. Wah, ini kegampangan dong Mandarin satunya. Enggak, di sana juga susah, nggak paham juga, nggak bisa baca. Nggak paham juga. Ayo, cepat. 1 sampai 5. Yuk, siapa tadi? Keisan. Mau, terus kedua? Yue. Xue. Gampang. Go. Keisan? Go. Lanjut. Ren. Ren. Show. Shou. Show. Nah, ya. Oke. Xie. Thank you, Keisan. Yuk, kita lanjut. Siapa nih? Keisan. Priyana. Priyana dia di perkuliahan. Ada, Bu. Oke, Priyana. Yuk. Priyana pernah belajar Mandarin? Enggak. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Yuk, 6 sampai 10. Tuh. Ini nada keempat ya. Turun. Nada keempat turun. Ini harus ditekan. Shu. Shu. Tici? Oke. Nomor 7. C. Oke. Ini tadi kan yang bagian ini. Sebentar. Oke. Yang tadi pas saya baca A, I, A, O, E. Ini bacanya E ya. E, bukan E. Ce. Lah. Ce, betul. Shu. Ada 1. Ce. Terus? Lanjut. Yang. Lanjut. Shu. 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 Datar aja. Shu. Shu. Lanjut. Shu. Mau. Mau. Ya, oke. Xie. Thank you, Priyana. Rata-rata pinter ya kelas ini ya. Mantap. Oke, ya. Jadi begitu ya. Itu tadi dari pinyin, terus konsonan, vokal, nada. Terus setelah itu semua kita lanjut ke pihua. Pihua itu adalah goresan-goresan ya. Nah, inilah yang nanti membentuk karakter Mandarin. Nah, inilah semua yang membentuk karakter Mandarin ya, yang sesungguhnya. Oke, pihua, goresan demi goresan ya. Kalian lihat di sini ada beberapa, ya, ada titik, dia ada horizontal, ada ada apa sih namanya, vertikal, menggok kiri, menggok kanan, ya, ada yang di belok kanan, ada yang muter, belok dulu, belok lagi, ya, itu namanya goresan pihua. Oke, goresan-goresan inilah yang membentuk karakter Mandarin itu. Nih.
Jadi ini tuh goresan yang kita sering gunakan, ya, yang sering akan kalian temui, ya, ada titik. Ini semuanya ada nama nih, namanya Tian, Heng, Shu, Pie. Nah, Shuwan, Shuwan, Gou, Heng, Je, Wang, Gou. Banyak ya istilahnya ya. Oke, nggak perlu kalian hafal, cukup tahu aja ya. Jadi kadang misalnya kalian lihat satu huruf nih, misalnya seperti ini, ya, Kou. Ini cara tulisnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan gitu ya. Tapi karena ini ada satu goresan sendiri, nah, jadi goresan jumlahnya 1, 2, 3. Seperti itu ya. Oke, nah itulah ini pipa. Terus, nah ini untuk sekedar tahu aja sih, ya, sekedar tahu, dan untuk nanti kalau misalnya suatu saat kalian belajar menulis ya lebih gampang, kalian harus ingat 2 aturan penting dalam penulisan bahasa Mandarin. Ya, yang pertama itu adalah top to bottom, atas ke bawah. Ya, tulisnya kalian jangan dari bawah dulu nih. Jangan dari bawah dulu. Ya, jangan ini dulu, ini baru naik, baru ini ya. Jangan dari bawah, kita bukan naik gunung. Oke? Jangan dari bawah, tulisnya dari atas ke bawah. Ya, kiri ke kanan. Left to right. Oke? Jadi sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan. Contoh ya. Nih, ini ada kata hua. Hua itu adalah kata-kata, artinya kata-kata, ya, word. Ya, pastinya pertama kita mulai dengan tian, mulai dengan titik, ya. Selanjutnya ini langsung mau ini ya. Coba. Oke. Ya. Kita semua bareng-bareng jawab aja ya. Yang kedua yang akan muncul setelah tian pertama itu yang abjad apa? C. Oke, mantap. Lanjut. B. 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 Lanjut. F. 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 G. F. G. Ada yang ngomong F, ada yang ngomong G. G. Oke, kita lihat ya. Yang seterusnya adalah G. Ya. Yang jawab F, kenapa bukan F? Karena di akhirnya dia posisinya lebih rendah. Dia jatuh di sini, ya. Jadi kita anggapannya G dia tetap masih lebih tinggi, ya. Jadi 1, 2 baru dia turun. Oke, baru dia turun. Terus lanjut. E. F. F. Iya. F sudah nih, F sudah. D. D, dadu ya, D. Terus A, pastinya A ini adalah dia langsung lipat gini ya, langsung belok tajam A. Terus baru ke terakhirnya E. Jumlah goresan yang ada di kata hua ini adalah 8. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, setelah kita tahu goresan, ini adalah terdiri dari goresan-goresan. Nah, kita sekarang masuk ke hanzinya, masuk ke karakternya. Oke, masuk ke karakternya sendiri ya. Ini ada yang bisa baca nggak nih? I. I, 对了， lanjut. Tian. Tian, lanjut. Fa. 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 Ini lanjut. Meng. Men, ya, sorry, lanjut. Nggak tahu. Ya, ini. Dani dulu belajar Mandarin di mana ya, Dan? Di Karangturi. Oh, di Kangturi. Oh, bekas Kangturi sih. Ya, oke. Pak, ya. Kai, I,
ta, zuo, you, shu, lin, ya. Oke, ini semuanya adalah karakter Mandarin, ya. Ini yang sesungguhnya, ya. Oke. Nah, ini saya kasih fun fact aja, ya, fun fact aja. Dari mana sih kok orang-orang bisa bikin Mandarin itu dari mana, gitu ya. Jadi cara pembentukan Mandarin itu udah sejak kuno ya, sejak saya pun nggak tahu siapa, oke, udah dari ribuan tahun yang lalu ya. Salah satu cara pembentukan Mandarin adalah mereka dari ini, ini namanya pictograph, ya, sesuai dengan gambar atau sesuai dengan benda yang dilihat, ya. Ini gambar orang ya, ini gambar orang, cewek atau cowok nggak tahu nih, ya, orang. Terus disimbolkan seperti ini. Ini bacanya ren yang artinya manusia. Oke, manusia. Nanti ini ren ini bisa digabungkan dengan kata-kata lain menjadi perempuan, ya, orang perempuan, orang laki-laki, orang tua, orang sakit, sebagainya ya. Jadi ini cuma salah satu cara pembentukan bahasa Mandarin yang menurut saya pemula bisa ngerti ya, bisa mengerti. Ya, contohnya seperti ini. Kayak kita lagi baca kode gitu, ya. Sebenarnya seru sih belajar Mandarin. Kayak kita lagi baca kode ya nggak sih? Ya. Ini ada yang tahu nggak cara bacanya apa? Ada yang tahu? Artinya apa? Artinya apa? Mata. Kira-kira karakter ini artinya apa? Mata. Mata. Pasti dong. Iya, mata kan karena ada gambar di sini ya, jadi kalian tahu itu mata ya. Ini bacanya mu. Oke, mu ya. Mu itu artinya mata ya. Mungkin sini ada yang udah belajar Mandarin itu taunya yanjing ya, taunya yanjing. Jadi saya jelaskan sedikit. Ya, yanjing ini juga artinya mata. Nah, tapi kalian lihat dulu, sampingnya ini, ada mu. Jadi sebenarnya dasarnya juga dari sini. Gitu, ya, mu, ya. Mu ini artinya mata, artinya pandangan, gitu ya. Kalau yanjing itu sekedar artinya mata, kata benda mata. Tapi mu ini bisa artinya pandangan. Ya, lanjut. Nah, siapa yang bisa baca nih? Ayo langsung kita baca. Kou. Kou, kou artinya mulut. Apalagi ini? Show. Shou. Shou, shou. Ya, shou, tangan. Nah, ada ketiga. Ya, kayak menyerupai tangan ya. Ada jari-jarinya gitu. Nah, ini bacanya. Yang tahu langsung ambil aja, nggak apa-apa. Nah. Ma. Tadi kita ada bahas ya, bahas ma. Jadi kayak menyerupai kuda. Lanjut. Yang. Yang. Nadanya naik ya. Kedua yang ya. Ini kayak tanduk. Oke, ini kayak tanduk. Terus ini kayak mukanya. Bukan muka sih, jadi simbolnya ya. Bacanya apa? Niao. Niao ya. Jadi ini kayak apa sih namanya? Ranting kayu, ranting pohon ya. Terus ini bagian ininya ya. Terus ini mata ya. Ini ekornya gitu ya. Niao artinya burung. Ya, artinya burung. Ya kan kayak lagi baca kode gitu ya. Ini bacanya apa? Ya, artinya Hujan. hujan, betul ya, hujan ya. Jadi ini kayak apa sih namanya, awan ya, awan turun hujan, ada titik-titik air ya, disimbolkan hujan. Ini bacanya, ada yang tahu?
Ya, ini bacanya tien. Tien tuh artinya ladang atau sawah ya yang kalian lihat di sini ya. Simpel banget ya, cuma dibikin persegi, dibagi lagi ya. Ya sama kayak sawah kan gitu ya, dibagi-bagi petak-petak gitu. Tien artinya sawah. Terus ini nama saya juga sih. Ini nama bacanya Lin ya, Lin. Nah, Lin itu sebenarnya artinya pepohonan ya, pepohonan, kayu-kayu ya, atau artinya hutan ya. Oke, yang baru pertama belajar Mandarin gak usah bingung ya, karena ini saya kasih pengetahuan aja ya, supaya kalian nggak langsung terjun ya, jadi tahu pembentukannya gimana 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 gitu. Oke, dah. Ya, ini juga sekedar pengetahuan, ya sekedar pengetahuan. Di sekarang ya di dunia modern ini ada dua jenis huruf Mandarin, ada dua jenis, ya. Ada yang ini simplified dan ada yang tradisional. Ini bacanya apa? Ada yang tahu? Dua ini? Wen. Oke, ini mungkin kamu salah ingat sedikit ya. Yun, ya, nggak apa-apa ya. Yun, Yun itu artinya awan. Ya, Yun itu artinya awan. Yang atas adalah awan, yang bawah juga adalah awan. Ini Yun, ini juga Yun, ya, sama aja. Bedanya apa? Bedanya ini sangat simpel ya. Yang ini tradisional, ini adalah kata kuno. Jadi memang dari dulu itu adalah seperti ini dulu. Baru disederhanakan menjadi yang atas ini. Ya. Kira-kira teman-teman di sini lebih tertarik mau belajar yang mana nih? Simplify apa tradisional nih? Saya tahu banyak yang tertarik tradisional. Oh, Dani pengen tradisional ya? Lebih Simpel, Bu. keren ya. Kenapa? Lebih keren ya? Lebih keren. Ya, benarnya lebih keren. Oh, oke. Nah, tapi ya simpang bentukannya lebih keren ya. Karena memang dasarnya seperti itu ya. Yang pertama muncul itu adalah memang tradisional. Ya, mengapa ada simplified? Ya, mengapa ada simplified? Jadi saya jelasin sedikit. Sama sejarahnya panjang tapi disingkat. Oke, long story short, itu adalah kita tahu ya, sekarang ini Cina mereka sangat giat sekali pengen banyak orang belajar bahasa Mandarin ya. Soalnya bukan sekarang-sekarang aja sih, udah dari dulu juga. Ya, udah dari dulu, udah dari berapa ratus tahun yang lalu. Ya, jadi mereka pengen menyebarluaskan Mandarin ini ya. Nah, gimana nih supaya banyak orang mau belajar dan bisa? Ya, nggak terlalu susah nih. Jadi, long story short, mereka mempersederhanakan ya dari tradisional ini ya. Kalau tulisan yang kuno itu malah ada yang jauh lebih ribet ya, jauh lebih ribet yang seperti kaligrafi apa segala macam ya. Nah, kalau yang simplified ini sekarang udah menjadi bahasa resminya di Tiongkok ya, di Cina ya, bahasa resmi mereka. Terus kalau yang di tradisional ini masih pakai di Taiwan ya, Taiwan sama Cina kan beda ya. Nah, Taiwan mereka masih mempertahankan tradisional, dan juga di daerah kayak Hong Kong gitu ya, mereka masih juga pakai yang tradisional. Cuman yang di Cina aja yang pakai simplified gitu ya. Sekedar pengetahuan aja. Tapi sorry ya Dani, kita di Mandarin 1 ini kita akan belajar yang simplified dulu. Oke, ya simplified dulu. Kalau misalnya tertarik belajar yang tradisional ya nanti kita boleh sharing-sharing ya. Nanti saya bisa kasih referensi ya, buku-buku yang bagus buat belajar Hanzi tradisional. Oke, ya tradisional. Tuh sebagai sekedar tahu aja. Nah ini kita seru-seruan aja ya. Ada yang tahu nggak Hanzi di dunia ini ada berapa karakter Mandarin? Kalau Inggris itu kan mungkin terdiri dari alfabet ya, A sampai Z digabungin gitu, jadi kata-kata yang berbeda. Tapi kalau Hanzi kan dia unik ya. Ada berapa nih? Coba boleh tebak aja, terserah tebak-tebakan. 5.300. 5.000.
Berapa lagi? Ayo. Halo, ini masih ada kehidupan. Sejumlah kata ya, Bu. Kenapa? Sebanyak kata. Sebanyak kata. Sebanyak kata. Wow, Putu tahu. Siapa tuh yang ngomong Putu tahu? Oke, jadi ya seru-seruan aja ya. Saya cuma sebagai pengetahuan aja ya kan. Kira-kira ya ada versi yang berbeda-beda ya. Ada yang di redaksi kamus A, mereka ngomong ini di kamus saya nih ada 50.000 kata yang ada di dalam kamus saya. Ada yang bilang 80.000 ya. Ada yang bilang 100.000 ya. Jadi sebenarnya gak ada yang tahu persis ya, dan juga masih diteliti ya. Gak tahu deh cara telitinya gimana sebanyak kata itu ya. Ada berapa hantu di dunia ini ya, tapi sekitar segitu ya, antara 8.000 sampai 80.000 kata sampai 100.000 kata, dan semua itu sebenarnya yang terpakai hanya seperti ini ya. Ini saya ambil panduan HSK yang terpakai itu sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Nah, jadi kalau misalkan bisa kuasai 3.000 sampai 4.000 kata, kalian udah layaknya pro ini. Udah antara level 5-6, udah pro, udah kayak orang Cina sesungguhnya lah gitu. Ya, nggak ada masalah dalam komunikasi, mendengar, baca, ya, udah mahir. Nah, dan ini saya mau kasih tahu kita selama Mandarin 1 ya dan Mandarin 2 ya. Mandarin 1 dan 2 kita hanya kejar ini 150 kosakata. Gitu ya. 150 kosakata. Dan khusus di Mandarin 1 ya. Khusus di Mandarin 1 ini karena topiknya saya banyakin, jadi kita akan belajar sekitar 90 sampai 100 kata. Oke, itu targetnya. Tapi kalau misalnya kalian atau kelas ini kita bisa progresnya lebih cepat, lebih apa ya, mantap gitu ya. Bisa aja kita selesaiin HSK 1 ya. Nanti Mandarin 2 kita lanjut HSK 2. Ya, jadi saya agak bebas dalam masalah materi tergantung kecepatan kelasnya. Tapi target saya sih antara 90 sampai 100 kata. Gitu kira-kira. Kasih kalian bayangan aja ya. 90 sampai 100 kata itu udah oke lah, udah apa sih namanya, lumayan menurut saya ya, lumayan, gak terlalu banyak maksudnya ya, masih oke. Apalagi kan udah mahasiswa ya, pastinya bisa lah. Oke, setelah bahas semua itu, yuk ini kita pertemuan pertama. Saya mau kasih tahu kalian ada beberapa kata yang basic sekali ya, first word yang kalian mungkin udah pernah tahu ya, udah pernah dengar. Yuk, ada yang bisa baca, langsung ambil aja. Ni hao. Ni hao. Lanjut, yang di sampingnya. Oke, sampingnya ini adalah 再见 ya, 再见. Ni hao artinya hello, 再见 artinya goodbye. Oke, lanjut, ni hao, 再见. Terus, ini apa nih? 谢谢 Ada yang bisa baca? 谢谢. Lanjut, 对不起，对不起. 好，谢谢，对不起 ya. 谢谢, thank you. 对不起 adalah sorry. Oke, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Ni hao, 你好，你你好，好，再见. 再见，再再见见，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢对不起，对不起，对不起，你好，再见. 谢谢, 对不起 ya. Yuk kita lanjut.
Ini Iko Lause baca ya. Wo, 我wo, ni, 哎，不理。你，很，叫什么？要什么？ Oke, thank you. Sisi semuanya. Ya, oke. Mungkin ada dari kalian yang lihat, oh ini kok ada yang nggak ada nada ya Lause ya. Kan tadi bilangnya ada 4 nada. Ini kok kayak ya di sini nih ya, ini nggak ada nada, ini nggak ada nada ya. Ini kenapa ini ya? Ya, jadi kalau ini yang nggak ada nada itu dibaca singkat atau dia nadanya pendek sekali ya, dan nadanya mengikuti yang depan ya. Misalnya ini shenme, langsung aja baca shenme, me, cuman kayak dikasih percikan aja gitu, me. Terus di bawah ini ma ya, nggak panjang lebar kayak ini wo, nggak panjang lebar ma gitu ya, dia cuman ma, me gitu aja ya. Oke, nah dari kata-kata ini kita bisa merangkai merangkai kalimat ya. Ni hao ma, wo hen hao. Ya, ni hao ma artinya apa kabar? Wo hen hao, saya sangat baik. Oke, yuk. 你好， Siapa ini? Fiona ada? Fiona? 问号，读， Halo Fiona. 很 Fiona ni hao ma? 好吗？我很好，我很好，谢谢，bagus ya. 我很好。Lanjut ada Kathleen Tania. Kathleen, 叶老师， Kathleen 你好吗？我很好，我很好ya, oke, 谢谢。Lanjut, kita juga bisa ini ya kalimat 你叫什么？你叫什么 adalah namamu siapa ya? 你叫什么 What's your name? 我叫王英 ya. Ini boleh kalian ganti dengan nama sendiri ya. Sebentar. Ya. 我叫 adalah nama saya adalah Widita Arum. Ada Widita? Halo? Widita, 你叫什么？我叫伊丽达， Ya, 我叫 Widita. Padahal saya udah tahu namanya ya, Widita. Fitriani? Ada? ya Bu， 你叫什么？不叫，你叫什么？我叫 Fitriani，我叫我叫我叫 Fitriani， Oke, thank you, 谢谢ya. Oke, 你叫什么？我叫 Fitriani ya. Jadi ini adalah beberapa basic kalimat atau kata-kata hari ini ya. Nah, ini berkaitan dengan nama. Saya mau jelasin sedikit ya. Chinese name. Namanya orang Cina atau nama-nama Mandarin ya. Biasanya terdiri dari 3 kata sih. Ada yang 3, ada yang 2, tapi lebih sering yang 3. 1 marga di depan ya, dan 2 kata yang dikasih di belakang. Ya. Ada yang tahu ini siapa? Yao Ming. 老鼠， Nah, tuh yang Main cocok. basket. Ya, pemain basket ya, terkenal dia pemain basket ya. Tingginya kayaknya 1,9 meter apa 2 meter gitu. Yao Ming ya. Oh, masa 2,3 ya? Wah, saya cuma tahu dia sangat-sangat tinggi ya, Yao Ming, pemain basket. Namanya, marganya cuma Yao. Terus namanya Ming ya, dan artinya adalah bright. Artinya tuh pintar, terang ya, ada penerangan. Ya samalah kayak nama-nama kita ya, nama-nama teman-teman semua kan punya nama, punya arti maksudnya. Terus ini siapa nih? Gong Li. Ada yang kenal?
Ada yang temannya, artis ya. Ya, artis dia pemain film laga ya, film kerajaan gitu ya. Gong Li. Nah, yang terakhir ini mungkin pada tahu ya, Cheng Long. Jackie Chan, ya Jackie Chan, Cheng Long. Arti dari Cheng Long ini adalah successful dragon. Jadi Cheng itu artinya berhasil, sukses. Long itu adalah naga. Jadi dia kasih nama panggung dia. Ini sebenarnya bukan nama asli sih. Nama panggung ya, nama panggung Cheng Long gitu ya. Kira-kira ini nama. Di sini ada yang punya nama Mandarin? Dani punya nih, Dani. Namanya apa, Dan? Su. Su, Kalau Jovianya Ji. Ji, Ji. Wang. Long. Guang, Long. Long. Hmm. Ya oke. Yang penting punya ya, Dani punya ya. Tadi yang ke Taiwan siapa nih? Keisan. Keisan punya nama nggak tuh? Nama Mandarin. Ada Ada ya, Ada. apa namanya? yang sang tuh, Yang yang sang tuh. Yang Sangguo. Betul? Bukan, Iya, kira saya ketika ya nggak apa-apa. Oke, jadi ada yang pasti udah punya ya, tapi ada yang belum punya ya. Ada yang belum punya. Jadi ini karena pertemuan pertama ya, dan Mandarin 1, Laosu tuh pengen ini ya, ajak kalian bikin nama Mandarin, nama Chinese ya. Ya kan kita sosokan aja lah, seru-seruan aja kan, pernah belajar Mandarin. Jadi kalau misalnya ditanyain, "Oh, punya nama Mandarin nggak? Namanya siapa?" "Oh, saya punya." Gitu ya. Kalau misalnya seterusnya kalian suka sama nama Mandarin kalian sendiri, kita boleh apa sih namanya? Kita boleh absen. Absennya pakai nama Mandarin ya. Oke, jadi yang nggak punya nama Mandarin nggak usah khawatir ya. Ini kita seru-seruan aja. Jadi ini ada website. Ini ada satu website yang dia bisa ngasih kita nama ya. Tinggal masukin aja nama. Contoh yang Di sana ada ya pinjaman. ini ada yang lagi malam mingguan nih ya. Bulan malam minggu nih, malam Sabtu ya. Misalnya ya, jadi ini dia otomatis sih. Jadi kita seru-seruan aja ya. Misalnya saya kasih nama Fitriani, belakangnya tulisin ya. Terus ini kalian ada nama. Di Fire Essence itu kalian pengen nama kalian ada artinya apa? Oh misalnya ada karakter, ada skill ya, atau wealth and fortune itu kekayaan nih, pengen namanya tuh ada arti kaya gitu, atau beauty kecantikan, atau mind atau kekuatan strength and power ya, misalnya contoh ya. Terus masukin aja gender kalian, terus misalnya contoh ya. Nah ini kita seru-seruan aja, get a name. Nah tuh dia akan muncul ya. Namanya Fitriani nih jadi Shi Fei Tiao. Terus ini ya yang biru-biru ini kalian bisa download kok. Coba ya. Ini Mandarin 1. Oke. Ini kalian bisa download ya, saya kasih contoh aja. Ini ada sound nih. Oke. Nih. 使飞飞跳shi fei tiao. Nah, artinya nih, fei itu kayak fei itu kalau nama orang dulu, fei itu emang buat cewek ya, yang buat apa sih namanya? Princess kerajaan ya, itu namanya fei ya. Luxury. Nah, ya, jadi kayak gitu ya kira-kira. Terus kalau kalian mau coba beberapa kali boleh, dia kan karena ini iseng-iseng aja ya. Dia pasti kasih opsi yang beda-beda. Nah, kasih lagi. Nah, coba lagi sampai kalian ketemu yang kalian suka. Gitu ya. Nah, dan kalau udah ketemu nih kalian yang kalian suka ya. Ini ya namanya salah nawet kau iya. Loh ya.
Oke, kalau udah ketemu yang kalian suka ya, kalian screenshot nih, screenshot ya atau foto ya. Habis itu kirim ke Laoshi karena saya pengen ya, pengen tahu. Oke, kirim ke Laoshi, screenshot dan kirim audio. Ini audionya, kalimatnya udah saya siapkan ya. Udah saya siapkan untuk yang pemula, jangan khawatir, ini sangat gampang sekali. Jadi ngomongnya Laoshi 你好，我是 siapa 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 tadi ya, 我是 kayak yang tadi siapa tadi? Ah, Song Fu Tu gitu ya, 我是 siapa siapa siapa, 谢谢再见. Dah, sekedar gitu aja. Jadi ada dua file, satu file screenshot atau foto kalian yang kalian pakai tools tadi, sama audio. Nah, apa saya mintanya audio ya, dan tugas-tugas seterusnya saya juga akan banyak kasih audio. Mengapa? Karena bahasa itu menurut saya, ya apalah guna bahasa kalau misalnya kamu nggak ngomong. Ya, kalian bisa baca, bisa nulis, bisa tahu artinya apa, nggak bisa ngomong sama aja bohong. Gitu ya. Walaupun kalian masih pemula dan materi yang saya ajarkan basic, ya tapi itulah fondasinya ya. Jadi harus berani ngomong dulu. Saya nggak akan koreksi soal nada, benar atau salah, gini-gini, nggak apa-apa. Yang penting berani ngomong aja, ya. Dan ya berani send audio. Karena kadang dari pengalaman saya, murid-murid saya nggak berani send audio. Kayak, nggak mau Lause, ini saya nggak bisa baca, nggak bisa ngomong ya. Jangan ada pikiran atau niatan seperti itu. Saya hanya pengen tahu, perkenalan aja dengan kalian. Ya, dan iseng-iseng kita bikin nama Mandarin. Gitu ya. Jadi ini saya jadikan sebagai tugas. Batasnya kita kumpulin Rabu depan ya. Jadi setiap kali ada tugas saya pasti jarakin 2 hari sebelum kita kuliah berikutnya. Kuliah berikutnya kan kita hari Jumat ya. Nah 2 hari sebelumnya itu adalah hari Rabu. Dan kita penugasannya akan lewat Google Classroom. Setelah ini saya akan bikin dulu Google Classroom, saya share link, jadi teman-teman tinggal ikut masuk ke Google Classroom itu. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira? Tidak. Emang yang salah ke browsing. Gimana? Bu mau tanya yang audionya juga nanti dikirim di Google Classroom ya? Iya, betul. Dikirim ke Google Classroom. Jadi di Google Classroom kan itu kalian bisa upload file ya. Jadi upload 2 file, 1 foto, terus 1 audio kalian. Gitu ya. Untuk yang misalnya udah punya nama Mandarin, kalian tinggal tulis aja di kertas ya nama Mandarin, misalnya kayak Adani atau siapa yang Keisan ya udah punya nama Mandarin, nggak usah coba itu, nggak apa-apa. Tulis aja di kertas ya atau diketik, kalau kalian bisa ketik, kirim ke saya, dan juga dengan audio. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Ya, makasih. Iya. Oke, kira-kira nggak ada ya. Oke, kalau misalnya seterusnya. Mau nanya, yang link ini link untuk meriksa nama Mandarin tadi ya? Betul. Ini bukan meriksa, ini untuk iseng-iseng bikin. Oh, Seru-seruan aja. Ya, seru-seruan aja. Ini nanti akan saya post di Google Classroom. Ya. Oke. Ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti di grup aja bisa ya, atau japri saya juga boleh. Oke. Ya. Seterusnya ini ya. Karena ini baru pertemuan pertama, saya pengen itu dong, apa sih namanya, milih ada 1 komting ya. Ada yang mau mengajukan diri nggak nih? Ini kelas-kelas lain yang kelas sebelumnya ini ya. Jadi saya pengen ada 1 komting, kira-kira 1 aja sih, nggak perlu perjurusan 1 ya. Nggak perlu perjurusan satu aja, dan tugasnya nggak berat-berat kok. Jadi misalnya kadang ada info apa yang mendadak, atau misalnya nanti saya perlu ada bantuan apa, nah nanti saya lewat ketua kelas ini gitu. Ada yang mau mengajukan diri? Diam semua.
Lausha. Siapa? Fiona. Di Fiona. Iya. Oke, Fiona mau jadi komplingnya ya untuk Mandarin 1 sama Laoshi ya. Fiona jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Oke, PBI. Oh, ini oke. Fiona PBI ya. Oke, thank you. Terima kasih. Kalau misalnya Laoshi butuh bantuan, nanti saya kontak ke Fiona ya. Oke, kira-kira begitu aja dulu untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan, tapi sebelumnya saya ingin, karena pertemuan pertama nih, boleh ya Laoshi dokumentasi nih, kita semua pada on cam boleh nggak? Boleh. Nah tuh udah on cam nih ya, biar Laoshi lihat dong wajah-wajah cantiknya ya, wajah-wajah ganteng. Tuh sekaligus ya dokumentasinya. Ini chatnya udah ya? Oh ya, Sudah, Keisan Bu. namanya Liangshan Shangde. Bagus sekali nama Keisan ya. Dan ini juga Xu Guanglong. Oke. Udah semua ya. Kalau udah semua saya akan save ya. Saya arsip chatnya. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Yuk. Udah siap semua?